Shalom, kita bertemu kembali intim dengan Allah. Kita bersyukur buat hari ini. Kalau Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kita, semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur bahwa rancangan yang Tuhan berikan kepada kita, rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya. Tuhan begitu baik kepada kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sepanjang hari ini. Kami tahu penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jika sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu itu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada program Intim dengan Allah. Pada hari ini hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan percaya versus kedegilan. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dalam kitab Ulangan pasal yang ke-1 sampai yang kedua. Saya akan membacakan dalam Ulangan 1 ayat 45. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Kata degil berasal dari bahasa Yunani yaitu poro, yang artinya tertutupi oleh sesuatu tebal,
mengeras, tak kunjung paham. Apa itu hati yang degil? Hati yang degil artinya hati yang menebal, hati yang tumpul dan tidak berpengertian. Kedegilan hati bukan hanya berbicara tentang pemberontakan, tetapi juga berbicara hati yang tidak percaya dan penuh keraguan. Bagaimana ciri-ciri orang degil? Mereka adalah orang-orang yang bandel, hatinya sudah begitu mengeras demikian rupa, sehingga sulit menerima masukan atau pendapat orang lain. Mereka merasa prinsip mereka lah yang benar, sedangkan yang lain salah. Tanpa mau melihat dahulu duduk permasalahannya. Orang-orang yang degil berpusat hanya pada diri mereka sendiri dan akan dengan mudah menyalahkan orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Kita memang tidak harus selalu setuju dengan pendapat orang lain, tetapi adalah baik apabila kita mau mendengarkan nasihat yang benar. Setidaknya memberi kesempatan dulu buat orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Kedegilan itu bisa membutakan dan bisa merugikan. Banyak orang mengira bahwa sikap hati seperti ini menunjukkan kehebatannya, tetapi sebenarnya itu hanyalah akan membawa kerugian kepada mereka. Orang-orang Farisi di zaman dahulu menjadi contoh nyata akan hal ini. Mereka memiliki hati yang keras seperti batu sehingga mendukakan hati Yesus. Kekerasan hati itu mengakibatkan mereka tidak lagi peka, baik terhadap kebenaran, terhadap orang lain, bahkan terhadap diri mereka sendiri. Dalam Alkitab, kita bisa melihat seperti apa sikap mereka yang berulang kali dikatakan sebagai sebuah kemunafikan. Mereka merasa sebagai orang-orang yang paling rohani, paling suci, paling tahu segalanya, paling hebat, paling benar, dan kesombongan ini membuat hati mereka yang mengeras. Mereka rajin menghakimi orang lain, tetapi tidak pernah introspeksi terhadap diri sendiri. Kepekaan pun lenyap dari diri mereka. Mari kita lihat salah satu sosok tentang reaksi orang-orang Farisi ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat dalam Markus 3 ayat 1-6. Pada saat itu Yesus sedang berada di rumah ibadat dan bertemu dengan orang yang tangannya lumpuh sebelah. Melihat keadaan itu, tampaknya orang Farisi melihat sebuah peluang untuk mencari-cari perkara terhadap Yesus. Mereka tahu bagaimana Yesus mengasihi manusia, dan mereka sudah menduga bahwa Yesus tentu akan menyembuhkan orang lumpuh itu meskipun hari itu adalah hari Sabat. Menurut hukum Taurat, hari Sabat tidaklah boleh dipakai untuk mengerjakan apapun. Mari kita simak kejadian ini baik-baik. Tuhan hadir tepat di tengah-tengah mereka. Seharusnya mereka menyadari hal itu. Jika mereka mau merenungkan baik seluruh hukum Taurat dan tulisan-tulisan para nabi terdahulu, mereka seharusnya bersukacita dan bersyukur akan hadirnya Yesus yang berdiri langsung di tengah mereka. Tidak ada alasan bagi mereka untuk ragu, karena Yesus jelas memenuhi syarat setiap nubuat mengenai kedatangan Mesias yang sudah tertulis di dalamnya. Tetapi lihatlah bagaimana kekerasan hati membuat mereka buta dengan tidak mengenali jati diri Yesus. Lihatlah bagaimana mereka tampil menjadi orang-orang yang tidak punya kepekaan, tidak lagi mampu melihat perspektif yang benar, tetapi hanya sibuk mencari masalah. Karena apa yang mereka lihat tidak sesuai dengan pendapat mereka pribadi. Itulah bentuk kedegilan. Bukannya bersyukur mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan Yesus, mereka malah sibuk mencari-cari kesalahan. Hati orang Farisi ini bukan saja keras untuk menerima Yesus, tetapi juga keras terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar mereka. Mereka lebih mementingkan tata cara, formalitas, atau tradisi daripada mengasihi orang lain. Perhatikan apa saja tindakan orang Farisi pada saat itu. Mereka mengencam pelayan Tuhan. Mereka lebih tertarik untuk melindungi tradisi keagamaan daripada mematuhi firman Tuhan. Mereka hanya mementingkan kesejahteraan mereka sendiri daripada orang lain, dan mereka juga lebih peduli pendapat orang daripada diperkenankan Tuhan. Mereka menampilkan sosok yang sepertinya sangat suci, berdoa di jalan-jalan umum agar terlihat begitu alim, sementara perilaku mereka sama sekali bertolak belakang. Sikap orang seperti itu hari ini pun kita masih menemukan orang-orang degil dalam berbagai bentuk. Atau mungkin jangan-jangan kita juga pernah, sempat atau tanpa sadar, masih melakukan seperti itu. Ada sebagian orang percaya yang terperangkap
dalam sikap yang sama seperti yang dilakukan orang-orang Farisi pada masa itu. Mereka cenderung merasa diri paling benar dan berhak untuk menghakimi orang lain. Mereka ingin terlihat sangat alim di mata orang lain, padahal perbuatan mereka di belakang sangatlah berseberangan. Jika kita membiarkan hati kita membatu seperti ini, maka kita pun bisa menjadi mangsa dari kesalahan serupa seperti orang-orang Farisi tersebut. Kita terlalu asyik dengan melakukan dan mengucapkan hal-hal yang menurut kita itu benar, sehingga kita membiarkan kehangatan kasih Tuhan yang lembut dalam kasih kita berubah menjadi dingin dan keras. Kita kemudian menjadi tidak lagi peka, dan itu sesungguhnya sangatlah berbahaya. Kekerasan hati bisa membutakan, membuat tidak peka, merugikan, bahkan membahayakan hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini Tuhan. Kami boleh diajarkan lagi Tuhan, sebagaimana kami memiliki hati yang lemah lembut Tuhan. Tidak mengeraskan hati kami Tuhan terhadap orang lain, tetapi kami juga peka terhadap kehadiran-Mu Tuhan. Dan kami tidak mementingkan diri kami sendiri Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus pimpin hidup kami, sebagaimana kami ada Tuhan diciptakan surut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan pada hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.